Jadi inilah dia isi hati orang-orang yang beriman, keyakinan-keyakinan yang benar tentang Allah. Kemudian disebutkan wa hiya darajatur rasikhina fil ilmi, dan ini adalah derajat orang-orang yang mendalam ilmunya. Li'annal ilma ilman, karena ilmu itu ada dua. Ilmun fil khalqil mawjudun, ilmu yang ada di sisi makhluk, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ilmun fil khalqil mafqudun, dan ilmu yang tidak ada pada makhluk, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Lalu disebutkan fa inkarul ilmil mawjudi kufrun, maka mengingkari ilmu mawjud, ilmu yang diajarkan Allah kepada manusia, ini adalah kekafiran. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan Allah kepada manusia. Mengingkari ini adalah kekufuran. Waddi'a'u ilmil mafkudi kufrun, dan mengaku mengetahui ilmu mafkud, ilmu yang hanya Allah saja tahu, ini adalah kekafiran. Wala yasbutul iman illa biqabulil ilmil mawjud, kata beliau. Dan iman itu tidak akan tetap, ya, iman itu tidak akan mantap, ya, iman itu tidak akan terwujud kecuali dengan cara kita menerima ilmu mawjud wa tarki talabil ilmil mafqud, dan meninggalkan untuk mengetahui ilmu mafqud. Itu ilmu yang hanya Allah SWT saja yang mengetahuinya. Ya, kemudian disebutkan wa nu'minu bil lauhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad rukima. Ya, dan kita beriman dengan lauhul mahfuz, dengan pena, yaitu catatan takdir, dan seluruh apa-apa yang telah ditulis di dalamnya. Ya, dan ini adalah yaitu tingkatan iman kepada takdir yang pertama. Yang kedua, itu tingkatan takdir yang kedua, bahwasanya seluruh segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaw ijtama'al khalqu kulluhum 'ala syai'in katabahu Allahu annahu fihi kainun. Ya, sekiranya seluruh makhluk mereka berkumpul atas sesuatu yang telah Allah tetapkan, itu pasti bakal terjadi. Liyaj'aluhu ghairu kainin, lalu mereka berkumpul ingin menjadikannya supaya tidak terjadi. Lam yaqdiru alaih, mereka sekali-kali tidak akan mampu melakukannya. Ya. Walau ijtama'u ala syai'in katabahu Allahu fi annahu lam yaktubullahu fihi, dan sekiranya mereka berkumpul atas sesuatu yang belum Allah tulis, itu tidak akan terjadi. Liyaj'aluhu kainan, mereka berkumpul ingin supaya mewujudkannya, supaya menjadikannya. Lam yaqdiru alaih, begitu pula mereka tidak akan pernah mampu. Insyaallah. Sehingga ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad menjuluki orang-orang yang mengingkari takdir sebagai orang-orang yang mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya. Saudara kaum muslimin, kemudian disebutkan jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ya, telah kering catatan pena takdir, yaitu setelah segala sesuatu itu ditulis, ya, tinta itu telah kering, ya, sampai segala sesuatu itu ditulis sampai terjadinya hari kiamat. Ya. Wa ma akhtal abda lam yakun yusibah. Apa yang luput dari seorang hamba tidak akan dia perolehnya. Wa ma asabahu lam yakul yukhti'ah, dan apa yang akan diperolehnya tidak akan pernah luput darinya. Ya, sehingga ini menunjukkan kepada kita ikhwan fillah, iman kepada takdir akan membuahkan ketentraman dan ketenangan di dalam hati. Ya, di mana seseorang akan selalu dipenuhi hatinya itu dengan yaitu kesejukan, ketentraman. Kenapa? Karena dia tahu Allah sudah mengatur segala-galanya. Dia tidak dibebani untuk mengurus urusannya sendiri. Bahkan seluruh jagat raya ini Allah SWT yang telah mengaturnya. Ya. Allah SWT yang telah
mengaturnya. Takdiran muhkaman mubraman, dengan pengaturan yang pasti dan baku sudah. Ya. Jadi ikhwan fillah, sehingga hidup di dunia ini dia akan aman, tentram. Ya, dia tidak akan pernah berkeluh kesah. Dia tidak akan menyalahkan kehidupan, sehingga ketika ingin menyelesaikan masalahnya dia akan bunuh diri. Ya, sebagaimana ini banyak terjadi. Ya. Saudara kaum muslimin, demikian pula wa 'alal 'abdi ay ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli kainin min khalqihi. Ya. Dan wajib bagi seorang hamba untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu mengetahui segala apa yang berlaku pada hambanya sampai datangnya hari kiamat. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, itu Allah SWT telah ilmui, telah ketahui. Ini dia tingkatan takdir yang pertama, yaitu mengilmui. Kemudian yang kedua adalah meyakini Allah telah mencatat segala-galanya. Ya. Faqaddara dzalika taqdiran muhkaman mubraman. Allah telah menakdirkan itu dengan ukuran yang pasti dan mubram. Yaitu mubram itu artinya baku sudah. Ya, baku. Kemudian apa? Laisa fihi nakidun, tidak ada yang bisa membatalkannya. Wala muakibun, tidak ada yang bisa mengkritiknya. Wala muzilun, tidak akan ada yang bisa menghapusnya. Wala mughayyirun, tidak akan ada yang bisa merubahnya. Wala naqisun min khalqi fi samawati wal ardi. Ya, tidak akan kurang, tidak akan bertambah dari makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian disebutkan wa zalika min uqdil iman. Nah, inilah dia prinsip dasar keimanan. Artinya apa? Kalau kita tidak meyakini ini, ya, tidak ada artinya kita mengaku beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mereka giat menyuarakan yaitu iman kepada takdir, bukan sampai di situ. Ya, tetapi iman kepada takdir itu yang benar adalah pertama mengilmui, yaitu ilmu Allah, meyakini ilmu Allah, kemudian catatan Allah, masyiah kehendak Allah SWT, apa yang dikehendaki pasti terjadi, apa yang tidak dikehendaki tidak akan pernah terjadi. Tidak ada yang bisa merubahnya, menghapusnya, mengkritiknya. Ya. Kemudian apa? Yang keempat adalah yaitu iman kepada takdir baru benar, yaitu meyakini Allah lah pencipta segala sesuatu. Ya. Kenapa? Kasih sayang para ulama kepada umat Islam. Karena kalau tidak dijelaskan maka tidak akan terwujud keimanan kepada takdir. Sama juga dengan takwa. Sering kita mendengar dari masjid-masjid, mari kita bertakwa. Mari kita bertakwa, tapi apa arti takwa? Ya, begitu diartikan paling banter, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Begitu diteliti lagi, ya, ternyata belum. Ya, perintah Allah yang terbesar adalah tauhid, belum dilaksanakan. Ya, larangan Allah yang terbesar adalah syirik, belum ditinggalkan. Ya, maka kasih sayang para ulama sunnah tidak hanya sebatas mereka menjelaskan wajib bertakwa. Mari kita mengasah ketakwaan, menambah ketakwaan, tidak sampai di situ. Supaya takwa itu terwujud, maka dijelaskanlah bahwa menyembah kubur, menggantungkan azimat, percaya kepada takhayul dan khurafat, ini adalah yang paling menghantam dan merobohkan, yaitu pondasi bangunan takwa seseorang. Jadi ikhwan fillah, di sini disebutkan wa zalika min uqdil iman. Itulah dia prinsip dasar keimanan. Wal i'tirafi bi tauhidillah wa rububiyyati, dan ini berarti mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan rububiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah telah tentukan dia dengan sebenar-benarnya. Demikian pula firman Allah, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah perintah Allah itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan, artinya yang sesuatu yang telah ditakdirkan. Kemudian lanjutan diwanya, fawailul liman sara lillahi fil qadri khasiman. Celakalah